Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kalian saya membantu kalian yang 37 terakhir akan 76 dari praktik C. Jadi, teknologi rekayasa otomasi. Sini saya akan mempraktikkan bahasan sistem kontrol dari Reflow Open PCB dengan penerapan dasar sistem PID. Dan saya dari kelompok yang beranggotakan Amara Dipo, Tabas, Yusuf Ilham, Haski, dan saya sendiri. Selanjutnya, pengertian dasar dalam sistem kontrol, umpan balik dan PID kontrol yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pin control. Adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan sebuah proses agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. Terdapat feedback atau umpan balik yang dimana informasi yang dikembalikan dari output ke input dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Feedback inilah yang membuat sistem dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Dalam PID controller, salah satu jenis yang mengendalikan dan yang paling banyak digunakan dalam dunia teknik industri adalah PID sendiri. PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan reaktif. Termasuk proporsional itu mengoreksi kesalahan secara langsung, integral adalah menghilangkan kesalahan jangka panjang, serta direktif adalah memprediksi perubahan sehingga sistem tidak bersosialisasi. Selanjutnya, tujuan dari sistem kontrol. Jadi utama dari sistem kontrol adalah menjaga variabel penting agar stabil dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, menjaga suhu ruangan, mengatur tekanan dalam sebuah tangki, menjaga kecepatan motor, dan mengatur level air agar tidak meluap atau kekurangan. Dengan adanya sistem kontrol ini, proses dapat berlangsung lebih efisien, stabil, dan aman. Selanjutnya, ada komponen utama dalam sistem kontrol. Yang pertama itu ada set point, nilai yang diinginkan atau target yang harus dicapai. Contoh, suhu ruangan ada 25 Celcius. Dan lalu terdapat ada sensor atau alat ukur yang bertugas sebagai pembaca kondisi nyata dari sebuah sistem. Contohnya adalah termometer yang digunakan untuk membaca suhu ruangan. Kontrol sendiri digunakan sebagai pengendali yang dimana berfungsi sebagai pembanding set point dengan hasil sensor, lalu memberikan perintah agar kesalahan dapat diperbaiki. Contohnya adalah PID controller. Selanjutnya ada aktuator, yang dimana bagian ini berfungsi sebagai pengeksekusi perintah controller untuk mengubah kondisi sistem. Contohnya adalah motor kipas, heater, atau katup. Prinsip dasar PID. P adalah proporsional, yang bekerja dengan mengurangi kesalahan saat itu juga. Semakin besar error, semakin besar juga aksi kontrol yang diberikan. I atau integral, menghitung akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga kesalahan kecil yang terus terjadi dapat dihilangkan. Lalu selanjutnya itu ada reaktif, atau mengantisipasi perubahan atau tren kesalahan, sehingga sistem lebih cepat dan menstabilkan diri agar tidak berosilasi. Dengan kombinasi ini, sistem bisa lebih responsif, stabil, dan akurat. Selanjutnya, apa itu Relay Open PCB? Relay Open PCB adalah perangkat pemanas khusus yang digunakan dalam proses penyolderan komponen elektronik pada papan sirkuit cetak menggunakan pasta solder. Bagaimana cara kerjanya? Ya, bisa kita lihat dalam penjelasan PCB sendiri yang sudah diberikan pasta solder dan ditempeli komponen SMD atau Surface Mount Device yang dimasukkan ke dalam roll oven. Di dalam oven, PCB memiliki profil suhu tertentu, dipanaskan secara bertahap sesuai dengan kurva Reflow, heat swap, Reflow pack, dan cooling kembali. Pasta solder yang awalnya berbentuk pasta akan meleleh, menempel, lalu mengeras kembali ketika didinginkan, sehingga menghasilkan sambungan solder yang kuat dan permanen. Selanjutnya, bisa kita lihat grafik roll oven dari pin shop, ping time, soaking time, warm up shop, dan reflow time, peak temperature, sama cooling time. Di sini memiliki beberapa grafik yang berbeda. Ada yang naik, menanjak, dan akhirnya turun. Selanjutnya ada diagram PID, yang dimana diagram tersebut dimulai dari reflow profile generation atau yang digunakan atau yang disebut sebagai set point. Lalu set point beralih kepada error. Ada di sini ET atau SPT
PVT, lalu masuk kepada bagian PID, lalu move kembali ke bagian oven thermal atau PCB plus air, lalu langsung masuk ke bagian thermocouple dan signal penting sample and hold, lalu kembali lagi kepada bagian PID. Selanjutnya, tujuan sistem kontrol reflow oven. Tujuannya yang pertama, mengikuti profil suhu reflow. Sistem harus menaikkan dan menurunkan suhu sesuai dengan tahap preheat, swap, reflow, dan cooling. Dengan kontrol, suatu aktual PV bisa mengikuti suhu target secara presisi, efisiensi energi, dan kendala. Yang pertama, kontrol mencegah heater menyala terus-menerus hanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini dapat mengurangi konsumsi listrik dan memperpanjang umur komponen. Lalu selanjutnya, menjamin kualitas sambungan solder, yang dimana suhu terlalu rendah, otomatis solder tidak bisa meleleh dengan sempurna. Lalu suhu terlalu tinggi, komponen PCB bisa rusak. Lalu selanjutnya, sistem komponen atau kontrol menjaga agar suhu tetap pada rentang aman. Poin terakhir, keamanan proses, yang dimana ada batas suhu maksimum. Oven akan dimatikan otomatis jika melampaui. Alarm atau buzzer memberikan peringatan saat proses selesai atau terjadi kegagalan. Selanjutnya, apa sih komponen utama dari sistem kontrolnya? Yang pertama, jelas ada programming, lalu diinisiasi dengan set point. Nilai target suhu harus dicapai oven sesuai kurva reflow, preheat, swap, dan reflow, dan cooling kembali. Selanjutnya, ada sensor. Sensor berfungsi sebagai mengukur suhu aktual dari dalam oven, kemudian mengirimkan data controller. Nah, ada controller PID, menghitung selisih antara suhu target SI dan suhu aktual PV, lalu memberikan sinyal kendali ke aktual agar suhu mengikuti kurva reflow. Lalu yang terakhir adalah aktual atau elemen panas yang dikendalikan dengan SR agar menaikkan suhu oven sesuai dengan instruksi dari PID. Prinsip PID reflow oven. Nah, prinsipnya itu yang pertama, proporsional, menghasilkan aksi kontrol berdasarkan besar error. Contohnya, jika suhu masih jauh di bawah target, maka heater akan diberi daya lebih besar. Dan dari kelemahannya tersebut ada kelemahan beberapa. Yang pertama, jika hanya P akan error untuk offset. Dalam integral, dapat mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Namun, jika oven sudah mendekati target tapi masih memiliki selisih kecil, biasanya di target 180 sampai 175 PV, bagian A, I atau I akan menambah daya sedikit demi sedikit agar selisih lebih hilang. Lalu selanjutnya ada derivasi. Merespon kecepatan terbang suhu. Jika suhu naik terlalu cepat menuju target, bagian dia akan mengurangi daya heater agar tidak overshoot dan membuat sistem lebih stabil. Nah, contohnya yang pertama, target suhu swap 180 Celsius, saat suhu 150, PID memberikan sinyal kotor bertahap, misalnya 70%, dan saat mendekati 180 Celsius, bagian D mengurangi daya agar tidak overshoot. Jika suhu berhenti di 175 Celsius, bagian I akan menambahkan daya sedikit demi sedikit hingga stabil di 180. Hasilnya, suhu stabil plus minus 1-2 Celsius dari target. Komponen terpasang yang baik, solder merata, dan tidak ada kerusakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PID ref oven. Suhu lebih stabil dan presisi, jelas, mengurangi overshoot dan error. Hasil order yang lebih konsisten, serta mampu menyesuaikan gangguan. Namun, dari kelebihan tersebut terdapat beberapa kekurangan, yang dimana perlu tuning parameter KP, KI, dan KD, respon agak lambat, inersi anti-thermal, peka terhadap noise sensor, dan lebih kompleks dibandingkan kontrol on atau off. Sekian pemaparan presentasi dari kami, lebih tepatnya dari saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.